Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Ya. Sebelum mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada materi hari ini yaitu pelajaran PSPJ mengenai partisipasi PGRI dalam mewujudkan pendidikan. Nah, di sini PGRI sebagai pelopor dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada tahun awal kemerdekaan, di mana bangsa kita itu seperti bab sebelumnya, yaitu di mana berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah, tapi hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia termasuk para guru. Nah, pada tahun awal kemerdekaan, pendidikan di negara kita itu masih bersifat atau berupa pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kelembagaan tidak banyak dan penyebarannya juga tidak merata ke seluruh pelosok tanah air. Jadi, pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu, pendidikan masih bersifat pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, di mana kelembagaan pada saat itu tidak banyak atau belum banyak penyebarannya, bisa dikatakan tidak merata ke seluruh pelosok tanah air. Contoh, rakyat yang ada di tingkat desa untuk satu kecamatan saja hanya satu sekolah. Sementara setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak langsung memperhatikan pendidikan karena pada saat itu dihadapkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi pada hal ini di mana bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan itu pendidikan belum merata. Juga pemerintah pada saat itu belum memperhatikan pendidikan. Kenapa? Alasannya yaitu karena pada saat itu dihadapkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di awal tahun 1950, pemerintah belum berjalan stabil. Nah, hal ini kenapa? Hal ini diakibatkan karena sering terjadinya pergantian kabinet pemerintahan pada saat itu. Jadi walaupun kita sudah merdeka 5 tahun, tapi pemerintah pada saat itu belum berjalan stabil. Kenapa atau alasannya apa? Hal ini diakibatkan karena sering terjadinya pergantian kabinet pemerintahan, sementara keinginan masyarakat pada saat itu untuk sekolah sudah meningkat sehingga di awal tahun pelajaran mereka kebingungan kemana harus mencari sekolah. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, maka PGRI mendirikan lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu, di mana persekolahan PGRI tersebut didirikan di setiap daerah yang dianggap masih kekurangan guru. PGRI mengusulkan kepada pemerintah. Nah, usulan ini dialokasikan atau ditujukan pertama, agar diadakan pembaharuan, maksudnya dalam pembaharuan pendidikan di mana dari pendidikan kolonial menjadi pendidikan nasional. Yang kedua, agar bahasa asing pada saat itu dimasukkan sebagai bagian mata pelajaran mulai dari SMP. Ya, contohnya seperti bahasa Inggris. Nah, ini salah satu atau beberapa hal yang diusulkan oleh PGRI kepada kepala pemerintah. Apalagi yang diusulkan yaitu mengusulkan agar dibuka sekolah kejuruan dengan lebih banyak lagi. Keempat, mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Pengajaran untuk meningkatkan mutu guru dengan membuka kursus-kursus. Mengusulkan agar bahasa Indonesia dijadikan mata pendidikan pokok. Juga
Keenam, mengusulkan agar pemerintah melakukan pengawasan di sekolah swasta bangsa asing. Jadi sekali lagi, untuk mengatasi hal di mana memperatakan pendidikan atau perubahan pendidikan dari pendidikan kolonial Belanda ke pendidikan nasional, maka PGRI mengusulkan kepada pemerintah ada 6 hal yang diusulkan pada saat itu, yaitu 1, agar diadakan pembaharuan, yang kedua, agar bahasa asing dimasukkan sebagai bagian mata pelajaran mulai dari SMP. Yang ketiga, mengusulkan agar dibuka sekolah kejuruan dengan lebih banyak lagi. Keempat, mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Pengajaran untuk meningkatkan mutu guru dengan membuka kursus-kursus. Kelima, mengusulkan agar bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran pokok. Nah, keenam, mengusulkan agar pemerintah melakukan pengawasan di sekolah-sekolah swasta. Nah, usulan-usulan tersebut yang 6 tadi pada masa pemerintahan Ali Wongso. Jadi kalau ada pertanyaan, usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat khususnya oleh PGRI kepada pemerintah yaitu terjadi atau usulan tersebut pada masa pemerintahan Ali Wongso yang diumumkan pada masa pemerintahan Ali Wongso di depan sidang DPR. Upaya PGRI berkembang terus sampai sekarang. Jadi usaha PGRI itu jangan mulai dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Upaya apa yang dilakukan oleh PGRI untuk mengembangkan pendidikan, yaitu membina persekolahan PGRI yang sudah memiliki persekolahan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, persekolahan PGRI tersebut dikelola oleh anak lembaga PGRI yang disebut YPLP. Nah, kalian sekolah di PGRI harus tahu YPLP itu apa. YPLP itu adalah kepanjangan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan. Nah, itu materi untuk hari ini, yaitu melanjutkan tentang materi lanjutan, yaitu mengenai pendidikan nasional. Nah, di sini ada tugas atau pancen. Nah, kalau pancen bahasa Sunda ya, ini tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, tolong dikerjakan. 1, bagaimana caranya Dr. H.J. Panmuk mendirikan negara boneka? Jadi Dr. Panmuk itu seperti sudah dibahas dalam materi sebelumnya, di mana Dr. Haji Panmuk itu bukan haji yang haji atau hajah ya, tapi J ini adalah singkatan dari nama yang kepanjangan dari Panmuk. Mendirikan negara mereka di negara Indonesia. Nah, itu bagaimana caranya? Pertanyaannya seperti itu. Yang kedua, apa yang dimaksud guru republikan? Nah, ke minggu yang lalu pernah dijelaskan atau dalam ulangan PTS ada yang dinamakan guru republikan dan guru kooperator. Nah, di sini yang ditanyakan adalah guru republikan. Nah, yang ketiga, bagaimana PGRI mempersatukan kembali guru republikan dengan guru kooperator. Nah, ini adalah upaya PGRI, kan terjadi perpecahan nih, maka harus disatukan bagaimana upaya guru untuk mempersatukan guru republikan dan guru kooperator. Jadi kalian harus tahu dulu apa guru republikan itu apa dan guru kooperator itu apa. Yang keempat, sebutkan jati diri PGRI yang mempunyai persesuaian dengan ILO. Nah, ini adalah kerjasama PGRI dengan dunia internasional. Yang terakhir atau yang kelima, jelaskan alasan mengapa Kongres PGRI kedua dan ketiga dipercepat. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, tolong dipelajari dengan baik. Kalian nanti bisa menjawab atau soalnya harus dikerjakan. Ya, jangan seperti yang sudah-sudah kalian nilainya kosong. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sini dulu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.